Dan mereka golongan ulama yang mengharamkan musik dan alat musik sesungguhnya juga tidak punya solusi akan kebutuhan manusia, baik muslim maupun non-muslim, untuk bersenandung dan menyukai musik. Sehingga mereka juga tidak akan bisa membendung antusias yang begitu besar dari umat Islam untuk menggandrungi musik. Ketika ulama Islam tidak punya solusi, maka di saat itulah akhirnya umatnya semakin jauh dari mereka para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkannya di atas segala agama, meskipun orang-orang musyrik membencinya. May yahdillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberinya petunjuk. Pertentangan antara orang-orang yang berhaluan kiri dengan orang-orang yang berhaluan kanan di bidang agama akan selalu ada. Orang-orang yang berhaluan kiri dalam bidang agama yang menganggap bahwa agama adalah candu yang mengekang kebebasan manusia. Sebaliknya juga akan selalu ada orang-orang yang merasakan kenikmatan dalam ketundukan kepada Tuhan dan beragama, serta mendakwakannya kepada seluruh umat manusia. Dan masing-masing dari mereka semua akan radikal memperjuangkan keyakinan mereka. Maka di sanalah letak krusialnya yang menyebabkan perselisihan dan pertentangan dalam memperebutkan pengaruh dan berusaha untuk menarik opini massa. Golongan kiri akan semakin tidak rasional dalam memperjuangkan keyakinannya. Sebaliknya, golongan kanan juga tidak sedikit kebablasan dalam memahami aturan agamanya, sehingga salah menafsirkan konsep dasar dan praktek amalia ibadah. Penafsiran hukum dibuat untuk menjadikan manusia-manusia sebagai makhluk akhirat, bukan membantu mereka agar mampu mengemban tugasnya sebagai khalifah fil ard. Sebagai contoh, sebagian ulama Islam menetapkan bahwa musik dan alat musik itu haram. Ada yang mengharamkan musik secara keseluruhan dengan dalih akan melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengharamkan hanya untuk laki-laki dewasa dengan dalih di zaman Rasulullah hanya memperbolehkan wanita dan anak-anak yang memainkan alat musik, itu pun hanya di acara-acara pernikahan. Dan ada yang mengharamkan musik hanya untuk alat-alat musik tertentu yang tidak berasal dari dunia Islam seperti gitar, biola, piano, dan lain sebagainya dengan dalih tasyabuh, menyerupai suatu kaum. Walaupun kalau kita melirik ke sejarah, ternyata penemuan not balok atau tangga nada berasal dari umat Islam oleh Abdul Hasan Ali bin Nafi yang lahir pada tahun 789 Hijriah di Irak. Maka jawaban kami adalah bagi mereka yang mengharamkan musik dengan alasan yang pertama, tentu ia tidak bisa lagi menolak. Begitu banyak sekarang musik dan senandung yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka yang mengharamkan musik karena alasan yang kedua, maka logika seperti apa yang mereka bangun ketika anak-anak mereka boleh belajar musik dan memainkan alat musik, namun setelah dewasa mengapa mereka menyuruh untuk melupakannya hanya karena dalih akan melalaikan dari mengingat Allah. Padahal ada banyak cara untuk mengingat Allah, tidak hanya dengan mendirikan sholat dan membaca Al-Quran. Dan bagi mereka yang mengharamkan musik dengan dalih tasyabuh, maka akan banyak sekali yang membatasi umat Islam untuk beramalia dan bermuamalah di muka bumi ini, karena sebagian besar sarana dan prasarana amalia dan muamalah itu sekarang ini diciptakan dan berasal dari non-muslim. Dan mereka golongan ulama yang mengharamkan musik dan alat musik sesungguhnya juga tidak punya solusi akan kebutuhan manusia, baik muslim maupun non-muslim, untuk bersenandung dan menyukai musik. Sehingga mereka juga tidak akan bisa membendung antusias yang begitu besar dari umat Islam untuk menggandrungi musik. Ketika ulama Islam tidak punya solusi,
Maka di saat itulah akhirnya umatnya semakin jauh dari mereka para ulama, karena ulama mereka tidak punya solusi terhadap kebutuhan dan permasalahan mereka. Akan tetapi alhamdulillah, sekarang sedikit demi sedikit kita sudah memiliki titik terang. Walaupun di tengah gempuran perbedaan pendapat antara ulama yang memperbolehkan musik dengan ulama yang bersikuku bahwa musik itu adalah haram, akan tetapi dengan hadirnya musisi-musisi yang tetap menghadirkan Allah dan nuansa keislaman dalam setiap aliran musik mereka, serta tidak menyimpang dari kata-kata kebenaran dalam untayan syair-syair musik mereka, sedikit demi sedikit pandangan para ulama yang mengharamkan musik sekarang sudah mulai terbuka, bahwa umat membutuhkan hiburan, umat butuh solusi dari kebutuhannya untuk bersenandung. Bahkan para ulama yang mengharamkan musik kini matanya terbelalak. Bagaimana para musisi-musisi yang komitmen dengan nilai-nilai Islam dan nilai-nilai kebenaran mampu menarik hati para penikmatnya, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim. Juga tidak sedikit yang akhirnya menghadirkan hidayah bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita lihat sabian gambus di Indonesia yang sudah mampu diterima sampai ke mancanegara, baik oleh muslim maupun non-muslim. Saya yakin dan percaya bahwa nantinya akan diikuti oleh para musisi-musisi lainnya yang profesional dan komitmen dalam bidangnya. Bahkan fenomena Bang Alip Gustahiyat yang lebih dikenal dengan Alip Bata seakan membawa pesan damai Islam melalui akun channelnya yang cukup menggegerkan dunia per-YouTubean karena kemampuan fingerstyle-nya. Kemudian disusul oleh kehadiran Gus Aldi, cukup memberikan bukti bagi kita bahwa musik itu adalah sesuatu yang universal. Ketika ia membawa misi dan pesan kebaikan, maka ia akan jadi kebaikan. Sebaliknya ketika ia membawa misi dan pesan keburukan, maka ia akan membawa keburukan bagi para pemberi dan penerima pesan tersebut. Maka ketika kita sepakat bahwa musik itu tidak haram, akan tetapi adalah sesuatu yang universal, maka begitupun dengan demokrasi adalah juga sesuatu yang universal. Ketika ia membawa misi dan pesan kebaikan, maka ia akan jadi kebaikan. Sebaliknya sekali lagi, ketika ia membawa misi dan pesan keburukan serta dijalani dengan cara-cara yang buruk, maka ia akan jadi keburukan. Dan wajar jika sang pembawa dan penerima pesan akan terdefinisi sebagai orang-orang yang buruk. Akan tetapi kita tidak bisa akhirnya mendefinisikan musik dan demokrasi secara keseluruhan itu adalah haram atau buruk, hanya karena sebagian pengembannya adalah orang-orang buruk yang membawa misi dan pesan keburukan. Oleh karena itu, saya mengajak kepada para kiai, para ustadz dan para ulama yang mengharamkan musik, mari kita telah kembali definisi kita tentang musik, karena definisi haram tersebut hanya akan menumbuhkan perpecahan di kalangan umat Islam dengan dalil-dalil yang tidak mendasar. Bahkan yang lebih buruk lagi adalah menjauhkanmu dari umatmu, sehingga mereka gagal merasakan manfaat dari kehadiranmu di tengah-tengah mereka. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.